Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Spontan akan mempresentasikan tentang sistem presensi RFID dengan beranggotakan kelompok, yaitu yang pertama ada Ahmad Nur Halim dengan NIM 20113344, ada saya sendiri Okta Eka Pratama dengan NIM 20113320, dan ada Betaria Pranesti dengan NIM 20113339. Latar belakang pencatatan absensi mahasiswa, guru, karyawan, dan murid merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola sumber daya manusia. Sistem absensi manual yang digunakan saat ini memiliki kelemahan seperti tidak praktis dan membutuhkan banyak waktu untuk mengabsen satu persatu. Hal ini juga menyebabkan proses perekapan data ke pusat yang rumit karena dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem absensi yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kejujuran yang terkait dengan pencatatan kehadiran. Analisa proyek IoT kebutuhan pengguna. Dari segi admin, membuat hasil rekap pengguna, menambah, mengubah, dan menghapus username dan password, menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna sistem, mengubah status kehadiran, pendataan pengguna baru, menambah kartu RFID, mengaitkan, menghapus, dan mengubah koneksi kartu RFID terhadap pengguna. Dari segi pengguna, login dengan username dan password yang telah terdaftar, mengetahui informasi jadwal masuk, libur, dan cuti, mengetahui jangka waktu presensi, dan mengetahui jumlah status kehadiran. Kemudian untuk analisa proyek IoT bagian kebutuhan fungsional, di sini ada 6, yaitu yang pertama pengguna dapat melakukan presensi menggunakan kartu RFID, kemudian admin dapat mengolah riwayat presensi, admin dapat menambah, mengedit atau menghapus data pengguna sistem, sistem dapat melakukan operasi CRD atau create, read, update, and delete, kemudian sistem dapat melakukan ekspor riwayat presensi berdasarkan hari, minggu, dan bulan ke dalam file Excel, CSV maupun PDF, dan sistem dapat membuat laporan presensi tiap minggu. Kemudian pada analisa proyek IoT bagian kebutuhan fungsional itu ada Arduino, RFID Reader, RFID Card, LCD 16x2, web server, komputer, printer Android, keypad, modul Wi-Fi, LCD touchscreen, dan kabel jangkau. Analisa kebutuhan servis IoT untuk PBB, koneksi internet yang andal dan cepat diperlukan untuk mengoperasikan layanan IoT HTTP, untuk penyimpanan data yang aman dan bersedia di tempat menyimpan data yang dibutuhkan oleh perangkat IoT, perangkat keras diperlukan untuk mengoperasikan layanan IoT HTTP termasuk router, modem, dan perangkat lain yang dapat menghubungkan perangkat IoT ke jaringan internet. Kemudian pengelola jaringan, di sini pengelola jaringan yang efisien diperlukan untuk mengelola dan mengatur jaringan IoT. Ini termasuk mengatur akses ke jaringan, mengelola konfigurasi jaringan, dan mengawasi kinerja jaringan. Kemudian saja ada perangkat lunak, di sini untuk diperlukan mengoperasikan layanan IoT HTTP termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lain yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola perangkat IoT. Dan keamanan, untuk memastikan bahwa data yang dikirim oleh perangkat IoT tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan enkripsi, autentikasi, dan teknik keamanan lain. Selanjutnya untuk rancangan server IoT Node Sensor terdapat berupa hardware Arduino atau Node MCU, RFID Reader, LCD 16x2, LCD keypad, kabel jumper. Untuk software sendiri terdapat sistem operasi Linux, Node.js untuk bahasa pemrograman. Untuk database sendiri kita menggunakan MySQL. Selanjutnya untuk rancangan server IoT WSN atau Wireless Sensor Network. Pada rancangan ini, dalam gambaran rancangan ini kami menggambarkan untuk
sistem presensi pada kantor, sekolah, dan toko. Pada masing-masing tempat tersebut akan mengirimkan data RFID melalui sensor melalui API ke dalam public server melalui public API. Selanjutnya, untuk perancangan server IoT private to public, kami menggunakan service ngrok untuk mengekspos lokal server ke dalam public server melalui internet yang dapat diakses pada rancangan BSN sebelumnya. Rancangan UI UX Untuk rancangan UI UX dashboard IoT kami, bagian dashboard sendiri terdapat grafik presensi berdasarkan bulan, terdapat jumlah presensi yang dapat waktu, terlambat, dan pengguna baru. Terdapat juga aktivitas terakhir presensi, terdapat nama, role, apakah status terlambat ataupun tepat waktu. Selanjutnya, untuk kesimpulan sendiri, kegiatan absensi atau pendataan kehadiran mahasiswa, guru, karyawan, dan murid belum terkomunikasi secara baik, di mana kendala yang terjadi pada proses absensi masih dibagi satu persatu, sehingga cukup memakan waktu lama dalam proses absensi kehadiran serta rekap absensi masih menggunakan Microsoft Excel. Tindakan ini menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada pada mahasiswa, guru, karyawan, dan murid, yaitu berupa rancangan sistem absensi berbasis RFID, yang mana semua proses absensi dan rekap kehadiran dikerjakan di dalam sistem absensi berbasis RFID, sehingga dapat didapatkan output berupa rekap laporan kehadiran secara otomatis. Rancangan ini diharapkan mampu mengatasi kendala pada proses absensi kehadiran yang lama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.